bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dari rumah mereka masing-masing. Biar pengurapan Roh Kudus menjadi bagian setiap kami semua, dan lewat kebenaran firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru, penghiburan baru, dan lewat kebenaran firman-Mu kami makin mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu atas kami. Buka rasa firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk dengar firman-Mu yang Kau berfirman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan kita seberapa yang ada di ruangan ini. Saya ingin menyapa jemaat yang ada di rumah khususnya. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya jemaat yang ada di rumah tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Situasi dan kondisi yang ada sekarang yang tidak menentu, tapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita senantiasa terus mendapatkan kekuatan baru yang dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jemaat yang ada di rumah, saatnya saya akan menyampaikan berita firman Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita akan membaca dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Jemaat yang ada di rumah, mari kita baca bersama-sama. Bersama saya kita akan membaca, dan kita yang ada di ruangan ini, kita akan suarakan suara kita untuk firman Tuhan. Mari bersama-sama kita baca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Allah? Dan jika benar-benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri judul tetap bersukacita di tengah badai. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada badai. Dalam konteks surat Petrus ini, nyala api siksaan yang ditulis di ayat 12, yang secara terminologi adalah bicara tentang ujian. Sekali lagi tentang ujian.
Sehingga dalam perikop 1 Petrus pasal 4 ini disebutkan di situ menderita sebagai orang Kristen. Bagi khususnya jemaat GPD Sola Gracia, sudah sekian kali saya sampaikan khotbah tentang ayat ini. Tapi pada pagi hari ini saya ingin kembali untuk menyampaikan kepada seluruh semua kita yang ada. Karena firman Tuhan itu dia selalu baru di dalam kita. Dengan kondisi keadaan yang ada sekarang ini, dalam konteks apa yang suratan Petrus ini katakan ujian. Nah, sekarang ini kita sedang ujian. Sekali lagi, sekarang ini kita sedang ujian. Dan untuk diketahui bahwa tujuan ujian itu adalah agar kita naik kelas, agar kita naik tingkat, agar kita naik level. Seseorang tidak akan naik tingkat, tidak akan naik kelas kalau dia tidak melewati ujian. Maka hari-hari ini kita sedang ujian. Ujian dengan berbagai persoalan yang sedang terjadi. Ujian dengan berbagai masalah, bahkan tantangan yang sedang terjadi. Nah, itu sebabnya saya mau sampaikan kepada kita dan khusus kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kita menyikapi hari-hari ini, kita yang sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan itu. Dalam konteks kita masuk dalam ujian. Dalam tulisan Petrus berkata di ayat di sini, saya ulangi baca, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Disebutkan jangan kamu heran. Berarti ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang terjadi ini memang wajib dan harus kita hadapi. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini menunjukkan bahwa itu hal yang biasa. Mungkin kalau bagi orang dunia melihat dan menyikapi ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi orang Kristen, jemaat Tuhan, saudara dan saya, ini bukan hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ujian dalam konteks ini adalah proses pembentukan. Sekali lagi, proses pembentukan iman saudara dan saya, proses pembentukan kehidupan rohani kita, sehingga dengan proses ini maka kita dibentuk. Amin, saudara-saudara. Iya. Nah, melalui sebuah proses pembentukan dalam tulisan firman Tuhan, ketika tanah dari tangan sang penjunan, maka ketika sang penjunan itu dia akan membentuk sesuatu bejana itu untuk menjadi indah, maka dia akan membuat sedemikian rupa sehingga dibanting-banting bejana itu, tanah itu untuk menjadi bejana yang indah menurut pandangannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan melalui ujian-ujian yang sedang saudara hadapi, yang sedang kita hadapi, saya ingin menyampaikan kepada kita apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Maka hendaklah engkau mau bertahan di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mencatat dalam catatan saya di sini dalam konteks tentang ujian yang dihadapkan kepada kita, yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Dan ada banyak orang di luar sana berteriak-teriak dengan berbagai ujian yang datang kepadanya. Silih berganti datang kepadanya. Saya mau berdoa kepada jemaat yang ada di rumah, agar terus kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan ketika kita menghadapi hal itu. Nah, tujuan dari ujian yang datang kepada kita, pertama adalah untuk menunjukkan kualitas iman saudara-saudara. Sekali lagi, untuk menunjukkan kualitas iman kita dalam kitab Yakobus pasal 1, mari sama-sama buka Yakobus pasal 1 ayat 2. Ditulis begini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah yang saya katakan tadi, ketika kita dihadapkan pada ujian, maka Tuhan mau untuk supaya kehidupan saudara dan saya, kita menjadi gereja, menjadi jemaat yang benar-benar bermutu, berkualitas, yang benar-benar dalam kehidupan kita ini telah melewati satu proses ujian, sekalipun ujian yang berat. Tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang senantiasa mengasihi saudara, sehingga Dia beri kekuatan kepada kita untuk kita mampu menghadapi hal itu. Di ayat ini berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lalu kemudian ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, akan menjadi matang kehidupan kita ketika kita melewati proses ujian demi ujian. Dan tentu ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu persoalan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Dalam bingkai itu sebagai ujian, maka saya mau katakan, engkau jangan pernah menyerah. Jangan berhenti dari kesetiaanmu. Iya. Karena Tuhan sedang merancang kita untuk kita menjadi pribadi yang matang. Lalu kemudian di ayat selanjutnya disebutkan di sini, supaya kamu menjadi sempurna. Tidak akan mencapai sebuah kesempurnaan kalau tidak melalui ujian. Gereja akan menuju kepada tahapan-tahapan sampai pada kesempurnaan. Dan inilah tingkat yang akan menjadi kedewasaan kita sehingga bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu pada tingkat kesempurnaan. Nah, itu sebabnya untuk bisa mencapai pada tingkat kesempurnaan inilah, maka ujian itu ada, saudara-saudara. Ujian itu ada. Lalu kemudian, dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau Petrus berkata dalam tulisan Petrus tadi disebutkan di situ, bagaikan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Saya pernah berkata, kita jemaat Tuhan, saya percaya kita tidak mau menderita, saudara-saudara. Tetapi penderitaan Kristen dalam konteks ada proses pembentukan kehidupan ini. Untuk supaya dalam proses pembentukan kehidupan kita ini, kita di hadapannya itu adalah pribadi yang bermutu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kemudian berikut dalam 1 Petrus 1 ayat 6. Mundur dalam 1 Petrus pasal 1. Saudara jemaat di rumah bisa membuka 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ditulis begini. Saya baca berkata demikian. Mulai ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita sekarang dalam penantian. Iya. Menantikan Tuhan. Menantikan Dia pada kedatangannya pada kali yang kedua. Dan dalam penantian ini, Dia menginginkan kita untuk tetap setia, tetap tekun. Walaupun di tengah kesulitan, walaupun di tengah tantangan, walaupun di tengah pergumulan hidup yang dalam konteks ujian itu sendiri. Lalu di ayat 6 berkata demikian, bergembiralah akan hal itu. Sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Dalam tulisan firman Tuhan berkata, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara-saudara, ayat 7 berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, saudara, api adalah bicara api pencobaan yang dalam konteks tentang ujian, sehingga kita dari hari datang kepada hari kita dibakar, kita terus diuji oleh api pencobaan itu. Bagaimana dengan saudara ketika saudara sedang diuji oleh api pencobaan itu? Maka di sini ayat firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita untuk kita memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita ketika kita dihadapkan pada berbagai-bagai pencobaan, ujian yang datang di dalam kehidupan. Saya mau katakan bahwa adanya virus corona yang sekarang sedang mewabah di mana-mana, ini juga menjadi ujian bagi gereja, menjadi ujian bagi jemaat, menjadi ujian bagi saudara dan saya. Kita tidak kalah dengan wabah yang sedang terjadi sekarang ini. Hanya kita perlu berhikmat untuk hal itu. Dan jemaat tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah, sehingga ini menjadi maksud dan rencana Tuhan supaya kita membangun persekutuan di rumah, dalam kehidupan keluarga, berkeluarga. Apakah saudara membangun ini atau tidak dalam persekutuan? Tapi puji Tuhan, jemaat yang membangun persekutuan di rumah di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi sekarang, untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan kalah dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Dengan berbagai-bagai pencobaan, tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, agar supaya menjadi murni. Dan Tuhan mencari dalam kemurnian imanmu itu. Dan untuk bisa mendapatkan kemurnian itu, digambarkan yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Saya pernah berkata di mimbar di sini, bahwa emas itu ketika dibakar, makin dibakar, maka dia makin bercahaya. Saudara, kalau mimbar ini dibakar, dia akan makin gosong karena dia dari kayu. Tetapi emas ketika makin dibakar, dia makin bercahaya. Dan itulah karakter orang percaya, karakter orang Kristen dalam kita melayani dan mengiring Tuhan. Ada sebagian orang tidak memahami dalam konteks ujian ini. Dia merasa kok hidup saya ini terus menderita dengan berbagai macam pencobaan, dengan berbagai macam pergumulan. Dia menyerah, dia putus asa, dia tidak maju melangkah lagi. Tapi saya mau katakan, mari terus kita maju melangkah, terus berharap, percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun di tengah-tengah ujian yang berat sekalipun, karena ayat ini berkata, untuk menjadikan pribadi engkau murni di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Berikut dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini sama seperti dalam sebuah perlombaan. Dan apa yang ditulis dalam tulisan di sini, dia paralel dengan konteks bicara tentang penderitaan. Yang Paulus dalam tulisan Paulus berkata dalam pertandingan iman. Dalam kitab Ibrani berkata di sini perlombaan. Dan perlombaan ini atau pertandingan yang Rasul Paulus katakan di situ
wajib, saudara-saudara. Iya, ibaratnya sebuah pertandingan wajib, sebuah perlombaan wajib bagi kita. Itu jelas di ayatnya yang pertama, yaitu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sehingga kita tidak bisa untuk menolak segala apa yang terjadi dalam kita, saudara-saudara. Tapi saya percaya, saudara-saudara, keadaan yang terjadi di sekitar kita ketika kita terus berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup beri kemampuan dan memberi jalan keluar dari segala persoalan itu. Saya kembali dalam ayat di sini. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2 di sini akan menjadi kesimpulan dari ujian yang kita hadapi dari hari datang kepada hari. Iya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara kita semua dan jemaat yang ada di rumah, bagaimana ketika engkau berhadapan menghadapi ujian, persoalan, pergumulan dalam hidupmu? Kadang ketika kita melihat masalah itu, maka akan menambah besar masalah itu. Iya. Ketika kita melihat diri kita, maka kita tidak punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalah itu. Tetapi firman Tuhan berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Memberi makna adalah ketika kita dihadapkan pada berbagai-bagai ujian, tantangan dalam hidupmu sebagai sebuah pertandingan iman. Firman berkata, mari matamu tertuju kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus adalah bicara kita berharap dan menaruh hidup dalam Dia. Mata yang tertuju kepada Yesus adalah bicara kehidupan kita yang mau percaya kepada Dia. Maka itu sebabnya firman berkata, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Serahkan kekhawatiranmu, bahkan ketakutanmu juga. Serahkan segala persoalanmu kepada Dia yang sanggup untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada engkau. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saudara dan saya, sehingga kita diberi kemampuan untuk kita bisa menjalani hari-hari hidup ini. Sesuai dengan judul dalam khotbah saya saat ini, kita tidak akan kehilangan sukacita walaupun di tengah badai. Amin. Badai sebesar apapun, kita mau tetap percaya dan kita mau tetap ada dalam syukur kita kepada Tuhan. Tidak akan kehilangan sukacita lalu kemudian kita hidup dalam persungutan dan perbantahan. Tetapi kita berkata, tetap bersukacita di dalam Dia, karena kita percaya kepada Dia, Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya, menolong saya, yang memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, yang memberkati hidupmu, saudara-saudara. Dan Dia yang memberikan jaminan di dalam engkau. Dan ketika engkau hidup ada sekarang ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan. Nah, mari kita kembali kepada ayat pokok dalam 1 Petrus pasal 4 tadi. Ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Dan saya mau ambil bagian di ayatnya yang ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara-saudari kasih Tuhan. Ulangi, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Karena di dalam penderitaan Kristus itu mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian di ayat selanjutnya berkata, supaya kamu juga boleh bergembira
dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Saya percaya Dia Tuhan, Dia Yesus yang sangat mengasihi saudara, yang sangat mengasihi jemaat Tuhan, jemaat yang ada di rumah, saudara yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Saya percaya saudara ada dalam perlindungan Tuhan setiap saat dan ketika, dan hidupmu tetap tinggal dalam sukacita yang dari Tuhan. Seperti yang Alkitab katakan dalam ajaran firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Terus kita mau berharap kepadanya dan terus mau bersyukur kepada Dia Yesus. Lalu di ayat selanjutnya, ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Katakan amin. Roh Allah ada padamu, Roh Kudus ada padamu, dan Roh Kudus yang ada padamu itu, Roh Kudus yang ada pada saya itu, itulah yang memampukan saya. Ketika saya masuk dalam pertandingan iman, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, maka kita ada kekuatan baru, yaitu kekuatan Roh Kudus itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Apa terlebih menghadapi apa yang sedang terjadi sekarang ini. Saya katakan badai yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi berbahagialah engkau kalau engkau mampu sampai sekarang ini tetap terus berdiri di hadapan Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Engkau tidak terpengaruh dengan badai yang sekarang sedang terjadi. Itu semua karena firman berkata, Roh Allah ada padamu, Roh Kudus ada padamu. Yang firman katakan Roh penolong ada padamu. Dia yang menolong engkau, Dia yang menolong saya, Dia yang menolong keluargamu. Maka itu sebabnya tetaplah ada di dalam hadirat Tuhan. Jangan engkau melupakan, terus engkau membangun hubungan dengan Dia. Di ayat ini berkata selanjutnya saya baca, yaitu Roh Allah ada padamu, yaitu Roh Kudus ada padamu, dan Dia menyertai engkau. Penyertaannya sempurna di dalam hidupmu. Hari ini hari yang Tuhan berikan, dan hari besok dan seterusnya. Roh penolong itulah yang menyertai engkau. Maka sekalipun di tengah badai, kita mau tetap berdiri dan mau bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau tetap senantiasa mau berkata, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik bagiku. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi keluargaku. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam seluruh keberadaan hidup saya. Sehingga saya mau tetap tinggal di dalam Dia, saudara mau tetap tinggal di dalam Dia, maka terus kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam engkau, dalam hidup, dalam keluargamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, dan saya mau berdoa. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara, kalau saudara sedang duduk, saudara bisa bangkit dari tempat duduk, dan kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Sama-sama kita mau berdoa, ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa nyanyikan pujian ini. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti
Sekali lagi peganglah tangan Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan percaya di hadapan Tuhan. Kudus setiap hari, terpujilah Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri, amin Yesus, tanpa Roh-Mu. Glory bagimu Yesus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga saat ini kami boleh berdiri di hadirat Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan, yang sudah menolong kami, yang sudah menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh ada saat ini sebagaimana ada. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GPD Sola Gracia khususnya, dan mereka yang ada di rumah. Saat ini Tuhan, hamba taruh seluruh jemaat dalam tangan-Mu. Kami menyadari hari-hari ini ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang sedang terjadi di sekitar kami, ataupun di hadapan kami. Kami mau percaya Tuhan, Engkau tidak biarkan seluruh jemaat Tuhan. Engkau tidak biarkan kami. Engkau ada bersama dengan kami setiap saat dan ketika, baik siang, baik malam. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menolong kami. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa ada bersama dengan kami, dan yang memberi kekuatan dalam kami, yang memberi kemampuan dalam kami. Sehingga dalam segala apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami mau tetap terus berharap hanya kepada Engkau saja. Kami mau terus tetap mengandalkan Engkau Yesus, karena kami percaya dalam ujian iman yang kami hadapi dalam hari-hari hidup kami. Ketika kami tetap kuat dan terus berharap kepada Tuhan, maka kami percaya janji Tuhan menjadi bagian kami, menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa, Tuhan melihat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lawat mereka Tuhan, jamah mereka, hati dan pikiran setiap semua jemaat. Pulihkan dan baharui kami Tuhan, untuk kehidupan kami makin lebih mengasihi Tuhan, untuk kehidupan makin lebih lagi di dalam Engkau, untuk kehidupan kami dari hari datang kepada hari, untuk kami terus makin berserah hanya kepada Engkau. Karena tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup di dunia ini selain hanya Engkau Yesus. Anak hamba berdoa kepada Engkau, lawat seluruh jemaat Tuhan dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong seluruh jemaat, berkati mereka dengan segala berkat-berkat Tuhan, berkat perjanjian Tuhan dalam setiap kehidupan anak-Mu yang terus berharap hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau tidak biarkan anak-anak-Mu, dan kami percaya Tuhan sumber segala berkat memberkati mereka dengan berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani. Karena kami percaya Engkau Tuhan punya banyak cara untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan saat ini hamba mau berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber segala berkat memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan umat-umat Tuhan, sehingga kemana di mana mereka pergi dalam segala tugas pekerjaan, semua aktivitas disertai oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, mereka hidup rukun, harmonis, dan dalam persekutuan mereka senantiasa ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Dan saat ini hamba mau berdoa, mereka yang sakit kami percaya Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Engkau jamah, beri kekuatan dalam nama Yesus. Dan kehidupan mereka senantiasa terus berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih hamba berdoa untuk anak-anak muda. Anak-anak muda Tuhan pakai mereka Tuhan terus jadi berkat.
Dan sebagai orang muda, jauhkan dari pergaulan jahat dan kehidupan mereka terus senantiasa menyenangkan akan Engkau. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan pelayanan Jemaat GPI Sola Gracia senantiasa terus kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan, turun berkat Tuhan atas semua kami, seluruh jemaat. Berkat jasmani, berkat rohani, penyertaan dan pertolongan dari Engkau Yesus menjadi bagian semua kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, silakan saudara melanjutkan persekutuan saudara di rumah. Berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin.